Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat ya. Pagi hari ini kita akan lanjut pembelajaran tematik, memasuki tema 4, subtema 1, alat peredaran darah pada manusia beserta fungsinya. Pertama ada darah. Darah yang berfungsi sebagai alat pengangkut sari-sari makanan dan oksigen, menjaga agar suhu tubuh tetap, mengedarkan air, mengedarkan getah benih, mengatur keseimbangan asam basa. Kedua ada jantung. Jantung merupakan alat pompa darah. Jantung terdiri atas 4 ruang. A. Atrium atau serambi. Serambi merupakan ruangan tempat masuknya darah dari pembuluh balik atau vena. B. Ventricle atau bilik. Ventricle kiri berfungsi memompakan darah keluar jantung. Saat ventricle berkontraksi, darah dari ventricle kiri yang kaya O2 dipompakan menuju aorta. Adapun darah dari ventricle kanan yang kaya CO2 dipompakan melalui paru-paru atau arteri pulmonalis. Jantung manusia berdenyut kira-kira 70-80 kali setiap menit, sehingga dalam sehari jantung berdenyut sekitar 100 kali. Pada bayi yang baru lahir, jantung berdenyut sekitar 130 setiap menit. Pada orang yang berusia 20 tahun, jantung berdenyut sekitar 72 per menit, dan pada manusia pada usia 45 tahun, jantung berdenyut sekitar 75 per menit. Ketiga, pembuluh darah. Objek, arteri atau pembuluh nadi, vena, pembuluh balik. Nah, di objek dinding, pada arteri tebal elastis, sedangkan pada vena tipis kurang elastis. Pada aliran, arteri meninggalkan jantung, vena menuju ke jantung. Darah, pada arteri kaya O2 kecuali arteri pulmonalis, vena kaya CO2 kecuali vena pulmonalis. Tekanan, pada arteri jika terpotong darah memancar, pada vena jika terpotong darah hanya menetes. Letak, arteri agak ke dalam, pada vena di permukaan tubuh. Pada katup, arteri hanya satu di pangkal aorta, vena banyak terdapat di sepanjang vena yang besar. Ada dua macam peredaran darah, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil melalui ventricle kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, atrium kiri, atau lebih singkatnya jantung, paru-paru, jantung. Pada peredaran darah besar melalui ventricle kiri, aorta, arteri, arteriola, kapiler, ke venula, vena dan vena cava superior dan vena cava inferior, atrium kanan, atau lebih singkatnya jantung, seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Lanjut yang keempat, sistem Portae. Pada mamalia atau manusia hanya terdapat satu sistem Portae, yaitu sistem Portae hepatica. Kelima, sistem imunitas, kekebalan pada manusia. Ada kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif adalah kekebalan tubuh yang diperoleh karena tubuh membuat antibodi sendiri. Kekebalan ini meliputi kekebalan aktif buatan dan kekebalan aktif alami. Yang B, kekebalan pasif adalah kekebalan yang terjadi bukan karena tubuh membuat antibodi sendiri. Kekebalan ini meliputi kekebalan pasif buatan, kekebalan pasif alamiah. Next, kita lanjut ke pantun. Apa itu pantun? Pantun adalah puisi lama yang terdiri dari berbait-bait. Ciri-ciri pantun, terdapat sampiran, terdapat isi, terdiri dari bait-bait, bersajak AB-AB, terdiri dari 8 hingga 12 bait. Jenis pantun ada anak, nasihat, agama, jenaka, tua, muda, dan teka-teki. Contoh pantun nasihat. Air jeruk dalam kulkas, makan roti dengan keju. Niatlah belajar dengan ikhlas, hanya Allah yang dituju. Di sini sajaknya sudah kelihatan ya, AB. Next, kita lanjut untuk organ peredaran darah pada manusia. Hewan-hewan yang memiliki peredaran darah terbuka ada siput, belalang, dan udang. Siput, darah dipompa dari jantung ke sinar lalu ke jaringan tubuh balik lagi ke jantung. Belalang, alat sirkulasi darah serangga berupa sebuah pembuluh yang memanjang dan terletak membujur di atas saluran makanan. Sistem sirkulasi tidak mengangkat oksigen O2 dan karbon dioksida CO2.
Karena darah belalang tidak mengandung sel darah merah hemoglobin, tetapi mengandung hemosianin. 3. Udang. Darah dipompa dari jantung ke pembuluh darah bagian bawah tubuh yang ada di kaki, lalu ke insang, terakhir balik lagi ke jantung. Hewan-hewan yang memiliki peredaran darah terbuka, ada ikan, katak, burung. Ikan memiliki sistem peredaran darah tunggal karena dalam satu kali peredaran darah hanya satu kali beredar menuju jantung. Jantung, aorta frontal ke insang. 2. Ada katak. Paru-paru ke serambi kiri, ke bilik yang memiliki O2 dan CO2. Serambi kanan memiliki CO2, lalu ke bilik, aorta, paru-paru, dan kulit. Yang ketiga ada burung. Jantung melalui vena, serambi kanan, bilik kanan, paru-paru, ke pembuluh vena, serambi kiri, bilik kiri, dan terakhir ke seluruh tubuh. Mengenal interaksi sosial di masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Contoh kerjasama di lingkungan masyarakat antara lain kerja bakti, membantu hajatan, takziah, membesuk orang sakit, tolong-menolong dalam kebaikan. Interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara satu kelompok atau kelompok lain atau seseorang dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bentuk-bentuk interaksi. Interaksi dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, pemeriksaan kesehatan, sekolah gratis untuk anak jalanan. Interaksi dalam kegiatan ekonomi, ada pertanian, perdagangan, dan konsumsi. Interaksi dalam kegiatan budaya, seperti pertunjukan wayang, parade budaya, dan pameran lukisan. Cukup sekian penjelasan dari Umi. Jika ada yang mau silakan ditanyakan. Tugas hari ini ada di buku paket tema 4, mengerjakan soal latihan akhir subtema 1, halaman 52-55 bagian A dan B saja. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.